Shalom Bapak Mama saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 5 Mei 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemelihara hidup kami sungguh bersuka cita karena sukacita itu datang dari Tuhan yang terus memelihara kami, memberikan kami kehidupan baru untuk terus kami melakukan setiap tugas pelayanan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati bagi kami, supaya apapun yang kami dengarkan dan kami refleksikan, itu semuanya boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Yohanes pasal 20, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan ini adalah Maria Magdalena. Sehingga kita akan merenungkan bagaimana kehidupan Maria Magdalena. Maria Magdalena ini punya peran yang bukan peran biasa begitu. Di sisi lain, perannya ini merupakan peran yang dalam budaya tentu sangat membuat perempuan itu terkadang tidak mampu untuk ada dan tampil di depan, untuk melakukan hal-hal yang lebih power sama seperti laki-laki. Tetapi Maria Magdalena, ia mendapat tempat yang penting. Di dalam perjalanan Yesus, mulai dari Yesus bersama-sama, sampai ketika Yesus harus menderita dan mati. Kemudian Yesus bangkit dan menampakkan diri.
sosok Maria Magdalena ini kita bisa bilang adalah pribadi yang mendukung pelayanan Yesus. Seorang perempuan yang berani, bahkan dicatat di dalam perjalanan Yesus. Dan di dalam bacaan kita Maria Magdalena, ia mendapat bagian yang sangat mulia begitu. Karena apa? Karena Yesus menampakkan diri kepadanya di dalam keadaannya yang sangat sedih, di dalam keadaannya yang tertekan pada saat itu. Yesus datang dan menampakkan diri kepadanya. Tentu ia juga berpikir bahwa Yesus sudah tidak ada. Dan luar biasanya Yesus dia memilih Maria untuk ia menampakkan diri. Dan Maria pada awalnya dia tidak tahu. Justru dia bertanya. Dan pada saat yang sama, Maria Magdalena, dia sudah melihat Yesus. Ia berbicara dengan Yesus. Dan ia tahu bahwa Yesus bangkit. Tentu ini menjadi sukacita tersendiri bagi seorang Maria Magdalena. Ketika Maria, ia mengetahui ini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Itulah perempuan. Pasti dia akan kasih tahu. Apalagi hal-hal yang menjadi sukacita besar dalam hidup. Mendapat tempat, mendapat bagian yang baik. Ini luar biasa. Kita dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang Tuhan sudah menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Tetapi kita tidak mau kenal, kita tidak mau tahu. Kita punya pandangan kita sendiri. Apapun yang kita lihat itu, kita selalu lihat dengan mata yang negatif, dengan cara pandang yang negatif, cara bicara yang negatif. Tetapi Maria, ketika ia disapa dengan Maryam, ia tahu dan ia sadar begitu. Dan ia tahu bahwa ia harus percaya bahwa itu adalah Yesus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita disapa, kita harus tahu bahwa itu sapaan yang sangat penting. Sapaan yang terus membuat kita harus tunduk dan diam di bawah kaki Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu terus nyata. Mari kita mengundang Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan melanjutkan hidup kami di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Kami juga yang ada di dalam keadaan yang lemah, Tuhan memberkati kami. Biarlah kepercayaan kami, sukacita kami yang datang daripada Tuhan terus ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.